Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Alhamdulillah ya, kita dalam keadaan sehat walafiat, dan kita pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa belajar bersama pada mata pelajaran apa? Pelajaran PAD. Dulu kita mulai kegiatan pembelajaran kali ini ya, dimohon untuk satu orang memimpin baca doa dulu. Duduk siap. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa di dalam hati kita masing-masing. Baca doa dulu. Selesai. Untuk selanjutnya ya, sebelum kita mulai dalam kegiatan pembelajaran kali ini, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Tuhan Indonesia tanah airku, hiduplah Indonesia Raya. Baik, anak-anak sekalian, dipersilakan untuk duduk kembali. Tapi sebelum dilanjutkan, Pak absen dulu, ya. Di absen dulu. Baik, selanjutnya, maka baiknya kita untuk memberikan semangat dulu, ya. Karena dari ini sudah semangat walaupun sudah semangat, tapi kita dengan semangat kekompakan, ya. Kalau Bapak menyebutkan SMP Negeri 1 Sindang Barang, semangat luar biasa, ya. Gitu. Gimana? SMP Negeri 1 Sindang Barang, Semangat luar biasa. oke, sekali lagi Bapak minta ya, kita untuk salam semangat dulu. SMP Negeri 1 Sindang Barang, Semangat luar biasa. nah, alhamdulillah ya, kita mudah-mudahan selalu semangat ya, karena dengan semangat hidup kita punya arahan dan punya giroh ya, gitu. Jadi selalu kita harus punya semangat. Nah, untuk selanjutnya alangkah baiknya kita untuk mereview dulu materi-materi yang sudah kita pelajari di minggu kemarin ya. Minggu kemarin kita belajar mengenai membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Angkat tangan yang masih ingat? Mengenai makanan dan ya. Kira-kira yang disebut dengan makanan yang halal itu apa? Ya, coba yang makanan yang halal itu apa? Ada yang masih ingat dengan materinya? Acungkan tangan. Ya, Silva. Ya, silakan. Apa yang dinamakan dengan makanan halal? Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Itu minggu kemarin kita sudah membahas mengenai materi mengenai makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Baiklah anak-anak sekalian, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai materi iman kepada kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Ya, sebelum dilanjut, Bapak sampaikan dulu untuk kegiatan tujuan pembelajaran kali ini. Ya, tujuan pembelajaran pada yang pertama, ya, setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan ya peserta didik kalian semua mampu yang pertama menganalisis mengenai makna beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dilanjut dalam kegiatan pembelajaran kali ini ya mengenai materi iman kepada Allah, silakan untuk disimak dulu. Bapak akan menampilkan gambar. Nah, gambar berikut. Oleh karena itu, silakan kalian untuk mengamati, kemudian menganalisis. Ya, menganalisis. Kira-kira di sini ada gambar, 3 gambar. Ya. Nah, nanti silakan kalian amati dan analisis. Ya.
Untuk gambar 1, silakan ada yang bisa memberikan pendapatnya ya untuk gambar 1. Kira-kira orang ini di sana ada dua jalan yang dua arah, kemudian di sana tanpa arah, ya. Kesananya kemana tanpa arah. Nah, silakan ada yang memberikan pendapat untuk gambar 1, silakan acungkan tangan. Ya, untuk gambar 1, ya, Kelvin. Tidak akan mempunyai arah tujuan. Ya, Kelvin. Nah, ya terima kasih ya untuk Kelvin. Berikan aplaus dulu untuk Kelvin. Ya, kita memberikan pendapat dulu untuk. Nah, ini akan kehilangan arah tujuan, ya, karena akan kehilangan arah tujuan. Nah, kemudian yang kedua, nah, silakan. Ada yang, ya, Alma, persilakan. Karena berjalan tanpa arah tujuan, maka orang yang berjalan tersebut akan tersesat. Nah, di sini ya. Jadi kelihatannya apa? Orangnya apa? Bingung ya? Nah, kelihatannya bingung. Jadi kalau misalkan tujuan kita tanpa arah, maka apa? Ya, nanti akan tersesat di jalannya. Ya, jadi kita harus dalam kehidupan ini harus punya tujuan. Ya. Nah, kemudian apa? Di sini gambar yang ketiga. Ya, persilakan. Namanya siapa? Ya, Dila, dipersilakan. Dengan Allah menurunkan kitab-kitabnya, maka seluruh umat manusia hidupnya tidak akan tersesat karena mempunyai pedoman penuntun. Ya, nih. Ya. Di sini gambar ketiga itu merupakan ya mengenai gambar kitab Al-Qur'an. Ya, dengan Al-Qur'an seorang atau manusia tidak akan tersesat. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini adalah sebagai pedoman dan penuntun bagi umat manusia. Nah, dari sini ada yang mau menyimpulkan. Dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa apa? Kita kalau misalkan tanpa ada pedoman, tanpa ada penuntun dalam kehidupan, ya sama, hidup kita tidak akan terarah. Ya, nah, ini adalah kaitannya dengan kita iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Nah ini sini, ini akan kitab-kitab Allah akan mengarahkan, akan menuntun ya kita ke jalan yang benar, sehingga kita tidak ada dalam jalan kesesatan. Baik, ya itu mengenai analisis pada masalah ya pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya ya kita kembali kepada materi yang akan kita sampaikan ya. Tapi sebelum dilanjutkan ya dipersilakan kalian untuk mengamati materi atau video tayangan yang Bapak sampaikan. Kemudian nanti dipersilakan untuk membuat kelompok diskusi ya. Sambil ini membuat kelompok diskusi. Dirapatkan saja untuk mejanya. Ini yang sini kelompok 1 dan yang ini adalah kelompok 2. Silakan untuk membuat kelompok dulu. Ya, baik, silakan untuk disimak dulu. Kemudian nanti kalian dapat mengambil atau menarik masalah-masalah yang memang kita ambil di sini dengan video. Silakan untuk melihat dari setengah sanksi atau dari video tersebut. Ya, baik. Karena waktu diskusi kita sudah selesai, ya. Oleh karena itu, ya dipersilakan bagi satu orang, bagi temannya satu orang dari tiap kelompok, ya di kelompok 1, kelompok 2, ya, untuk memberikan informasi hal apa saja yang memang ingin disampaikan dalam seperti tadi video yang memang sudah disampaikan atau video tayangan yang tadi kalian simak sama-sama ya. Persilakan mau kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu? Kelompok 1. Ya, silakan.
artinya percaya, iman kepada kitab Allah artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan beberapa kitabnya kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai menuntut kepada umat manusia dan menjalani kehidupan agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya, ada lagi yang ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusinya? Persilakan. Ya, siapa? Meisa ya? Ya, silakan Meisa untuk mempresentasikan. Iya, itu. Ya, berikan aplaus dulu untuk diskusi dan kelompok 1. Ya, silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan dan supaya ini ya yang lainnya bisa memahami mengenai materi tentang iman kepada kitab Allah. Ya, silakan untuk Alma, silakan untuk mempresentasikan. Berdasarkan hasil dari diskusi kami, bisa kami simpulkan bahwa kandungan kitab-kitab Allah ada 4. Yang pertama, kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12. Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdakwah kepada bangsa Bani Israel, kaum Yahudi. Bangsa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Dan yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur di Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 untuk bangsa Bani Israel, umat Yahudi. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Zabur adalah bahasa Kipti. Dan yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Baik, teman-teman sekalian, ya. Terima kasih. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 2 yang telah memberikan presentasinya. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya kita bisa mengambil benang merahnya mengenai dalam kegiatan pembelajaran kali ini mengenai kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Jadi yang dinamakan dengan iman itu apa? Tadi yang sudah disampaikan kelompok 1. Iman itu artinya percaya atau yakin. Ya. Kemudian yang dinamakan dengan berkaitan dengan iman kepada kitab Allah itu berarti kita yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menurunkan kitab-kitabnya ya ke muka bumi ini disampaikan kepada para rasulnya, ya. Nah, ini untuk apa? Sebagai untuk menjadi pedoman atau penuntun bagi umatnya. Kemudian dalam kandungannya, dalam kandungannya kitab Allah itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama kitab apa? Kitab Taurat. Seperti tadi yang disampaikan oleh kelompok 2. Ya, yang pertama diturunkan oleh Allah itu adalah kitab Taurat. Ya, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, itu pada abad keberapa? Pada abad ke-12 sebelum Masehi. Ya, itu mengenai tadi untuk pokok-pokok ajarannya sudah disampaikan oleh kelompok 2. Pokok daripada pembelajaran kali ini mengenai iman kepada kitab Allah. Kalau tidak ada pertanyaan, ya tidak ada. Ya kan pada kesempatan kali ini ya kita sampai bertemu di minggu selanjutnya. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai materi tentang salat berjamaah. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam